Pada suatu hari, di perpustakaan sekolah, tim literasi tangguh SDN Ciburial 3 berkumpul untuk mendiskusikan tugas literasi tantangan bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain nih? Kayaknya seru. Kita lagi baca buku. Oh, aku ikutan ya? Boleh. Kamu mau baca buku apa? Aku mau baca Dua Anak Teladan. Teman-teman, aku baca bukunya yang temanya cerita dari sahabat. Kalau kamu? Hampir terlambat mengikuti upacara. Kalau kamu? Belajar membuat bola semut. Kalau kamu? Aku lebih tertarik membaca buku Aku Mau Tidur Sekarang. Wah, yuk sekarang kita baca dulu buku yang sudah kita ambil. Ayo. A few moments later. Pokoknya kita disuruh sama Bu Hati buat ngerjain literasi kan? Oh iya, kita lupa. Assalamualaikum, ini anak-anak lagi pada ngumpul semua ya. Lagi pada baca atau lagi mengerjakan tugas literasi tantangan bulan ini? Lagi mengerjakan tugas. Sudah selesai belum? Oh belum Bu, Oh kenapa belum? kita baru mau mulai belajar. Mau mulai belajar, coba ibu mau tanya dulu buku yang kalian baca. Coba ibu mau tanya dulu dari Oci. Oci lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku dan judulnya Cerita dari Sahabat, diterbitkan oleh Pos Indonesia dan ada 296 halaman. Nah di sini ada dua tokoh, yaitu Rina dan Ibu Rina. Rina diberi uang untuk membayar SPP sekolahnya, tapi Rina tidak menuruti amanah ibunya. Rina memakai uang itu untuk belanja kemeja yang akan dia pakai untuk bermain bersama temannya. Ibu Rina bertanya, Rina, apakah uang yang ibu berikan sudah kamu bayarkan ke SPP? Rina berbohong. Rina menjawabnya, iya, sudah dibayarkan untuk SPP. Tapi sesudah itu Rina melihat tunggakan SPP di meja makan. Akhirnya Rina minta maaf pada ibunya dan mengakui kesalahannya bahwa uang yang ibu berikan tidak dia bayarkan SPP, tapi dia pakai untuk belanja kemeja. Jadi intinya sudah mengakui ya kalau Rina itu bersalah, berbuat salah gitu. Tidak harus dicontoh ya. Kalian meskipun begitu, ya dia ibunya sudah memaklumi karena sudah jujur, tidak membayar SPP, tapi itu tidak harus dicontoh ya buat kita semua. Intinya ibunya juga masih memaafkan dan kita juga berjanji tidak ingin mengulanginya lagi. Nanti kita ambil hikmahnya dari cerita Uci. Dan selanjutnya ke ini dulu ke Mumut, bukunya apa? Dua Anak Teladan. Dua Anak Teladan. Ceritanya gimana tuh? Rina dan itu adalah kakak dan adik yang tinggal bersama ibunya. Sejak ayahnya meninggal, Rina tidak lagi melanjutkan sekolah. Ia berjualan buah-buahan untuk membiayai ibu dan adiknya. Selain itu, Rina juga belajar ilmu agama dan bela diri di pesantren. Suatu hari, setelah berdagang, Rina berhasil menggagalkan pencopetan dan menolong dua orang pemuda. Peristiwa itu kemudian memberi akibat yang sangat berarti bagi dirinya. Sang pencopet yang berhasil digagalkan Dinar berusaha menuntut balas perbuatannya. Dua orang pemuda yang ditolongnya pun kemudian menjadi sahabat yang membantu kehidupan Dinar menjadi lebih baik. Berkat kecerdikannya Dinar dan Dido berhasil menyelamatkan jiwa Pak Haji Rifai dari keroyokan para pencuri rambutan. Kejadian itu akhirnya berhasil menyadarkan para pencuri untuk meninggalkan perbuatan buruknya. Jadi dua orang teladan itu siapa namanya?
Dinar dan Dido. Dia itu punya keahlian pencaksilat, dia bisa bela diri. Nah, jadi yang ngebantu salah satu bapak yang mau kecopetan. Nah, intinya dia teladan itu dia sudah keahliannya untuk bela diri itu dia gunakan untuk menangkap pencopet. Ya coba ke Kila bukunya yang udah dibaca. Jadi ada seorang anak yang namanya Yusuf. Dia hampir tidak mengikuti upacara dan dia menyalahkan ibunya. Ibu, mengapa tidak membangun Yusuf? Jangan menyalahkan ibu, sahut ibunya. Mengapa setelah bangun subuh kamu tidur lagi? Tadi Bu, Yusuf bukan tidur, lehan. Itulah akibatnya kalau sudah bangun lehan lagi. Biasanya kamu menimba air, kemudian kamu mandi. Tidak ibunya sambil mengambil sapu gigi ke depan. Jadi kenapa itu biasanya kan dia bisa bangun pagi, tapi kenapa sekarang kesiangan malah lehan lagi? Biasanya kan bantuin ngambil air, kenapa? Karena mungkin Tidurnya terlalu malam. Memang habis ngapain? mungkin Bermain HP. Itu berdasarkan cerita di buku atau berdasarkan mungkin dari Kila? Mungkin belum selesai bacanya ya, nggak apa-apa nanti dilanjutkan lagi ya. Nah jadi itu juga harus sampai selesai ya kalau baca buku. Jadi kita tahu permasalahannya, terus tahu solusinya. Kenapa? Ada sebab, ada akibat, terus salah itunya apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi nanti diselesaikan baca bukunya ya Kila ya. Coba dari Zaki. aku membaca buku dengan judul Aku Mau Tidur Sekarang. Di isi buku ini ada 2 monyet, 1 anak dan 1 ibu. Mereka akan mencari makan ke dalam hutan. Anak monyet bilang kepada ibunya, "Ibu, aku sudah lelah. Bolehkah aku tidur?" Ibunya menjawab, "Tidak boleh, Nak, karena di sini ada banyak hewan buas." Dan ibunya menjawab lagi, "Diam dulu di sini, anak. Ibu mau mencari makan dulu." Sudah mencari makan, ibu mengajak anaknya untuk pulang dan mereka berjalan ke tempat tinggal mereka. Terus sudah di tempat tinggal mereka, ibu bilang kepada anak, "Nak, kamu boleh tidur sekarang." Lalu anak menjawab, "Ya ibu." Ya, berarti intinya yang dari buku yang dari Zaki itu dia itu seorang ibu dari kandungnya monyet ya, seekor monyet. Dia melarang anaknya tidur, maksudnya melarang itu jangan tidur di sembarang tempat karena takutnya ada binatang buas atau ada predator. Akhirnya ketika sampai di rumah sudah mendapatkan makanan, sudah mendapat tempat yang nyaman, akhirnya diizinkan anaknya tidur. Jadi itu ibu sebagai pelindung ya. Jadi kita hikmahnya kalaupun kita ada dilarang atau sama orang tua atau orang tua melarang kita jangan punya pikiran, oh mama tuh orang tua tuh ngelarang saya atau apa saya dilarang. Itu maksudnya untuk kebaikan, untuk menjaga kamu supaya aman. Kalaupun misalnya aman, akhirnya diperbolehkan tidur, kan itu saya cerita semuanya. Terakhir nih Tegar, bukunya tadi apa yang judulnya dibaca? Judulnya Belajar Membuat Gelas Semut. Di cerita ini ada 2 orang anak yang bernama Dayat dan Yusuf yang ingin membuat gelas semut, dan mereka meminta pertolongan kepada Pak Sadiman. Lalu Pak Sadiman mengasih tahu cara membuat gelas semut. Yang pertama, memasukkan pekatan nira ke dalam air dingin sampai mendapatkan hasil. Lalu pekatan nira setelah diangkat dari kompor didinginkan selama lebih kurang 10 menit. Kemudian dilakukan pengadukan secara perlahan-lahan. Setelah itu
terjadi pengkristalan. Pengadukan harus dipercepat sehingga akan menghasilkan gula merah serbuk. Setelah gula tersebut menjadi lebih dingin, pindahkan ke dalam wadah lain, misalnya baskom. Kemudian ayak menggunakan ayakan mesh nomor 20 atau antara nomor 10 sampai 20. Selesai sudah pembuatan gula semut. Nah, gula semut itu gula putih atau gula merah? Gula merah serbuk. Gula merah serbuk ya, berarti dari nira, pohon nira. Nah, kamu setelah baca itu jadi tahu ya cara membuat gula. Nanti mau mencoba nggak? Nanti kita coba ya. Nanti minta tolong Pak siapa bantuin? Pak Sadiman. Nah, itu jadi akhirnya kita dari cara contohnya dari bisa tahu setelah dibaca itu. Jadi literasi itu apa? Literasi itu Bukan cuma baca, tapi menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita juga. kita harus lebih memahami intinya dari buku itu banyak hikmah yang kita baca dari buku. Contohnya dari Tegar cara membuat gula, dari Zaki itu dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oci tadi dari apa? Kejujuran ya, jadi kita harus jujur, jangan mau sebohong, menutupi kebohongan tetap akan ketahuan. Jadi kejujuran itu lebih penting. Nah, dari Mumut, 2 orang anak teladan, dia bisa bela diri, tapi bela dirinya dipakai untuk kebaikan, untuk menolong orang, bisa menangkap pencopet. Nah, dari Kila tadi dari kesiangan ya, siapa tadi yang kesiangan? Yusuf tuh kesiangan mengikuti upacara, tapi kesiangannya itu menyalahkan ibunya padahal dia sendiri karena ketiduran lagi ya. Nanti selesaikan lagi bacaannya. Nah, alhamdulillah dengan literasi, dengan membaca kita jadi banyak tahu, banyak ilmu. Gimana dari buku itu membosankan atau membaca itu membosankan atau menyenangkan? Enggak, Menyenangkan. Jadi literasi itu menyenangkan ya. Menyenangkan, jadi jangan bosan-bosan untuk selalu membaca. Literasi dimanapun, tidak harus di perpustakaan, tidak harus buku yang dibaca. Dimanapun kita berada, sekalipun lewat, ada di jalan, saling banyak tulisan-tulisan. Nah, kita baca sama-sama. Nah, ya Kila ya, bacanya sampai tuntas. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi tugas di tantangan kali ini bisa selesai ya? bisa. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah kita selesaikan sama-sama dan ketemu lagi nanti di tantangan berikutnya di bulan Juni dan hukum. Tangguh, salam literasi. Salam.